Aldi belum selesai mandi? Pikir Sonia, lalu perlahan mendekati pintu kamar mandi. Sonia mendekatkan telinganya ke daun pintu kamar mandi, mencoba mendengarkan suara dari dalam, namun tidak ada suara apapun. Sonia perlahan membuka kamar mandi, dan ternyata Aldi sudah tidak ada di dalam. Loh, kosong! Sonia nampak mengaruk kepalanya. Ah, paling juga sudah di bawah. Ucap Sonia sambil menutup kembali pintu kamar mandi. Lebih baik aku tidur saja, badan aku capek sekali habis diajar sama Mas Aldi tadi. Sonia kembali membaringkan tubuhnya di tempat tidur empuk mereka. Pagi menjelang, Adnan sudah sibuk di dapur setelah selesai sholat subuh tadi. Ia sengaja melakukan semuanya sendirian karena tidak mau membuat istrinya yang lagi hamil muda jadi kecapean. Padahal Bunga sudah melarangnya untuk tidak melakukan pekerjaan dapur karena menurut Bunga dia masih dan sanggup. Namun Adnan justru akan marah kalau dia tidak menuruti kemauan suaminya itu. Jadi Bunga membiarkan saja Adnan melakukan semuanya sendiri. Bunga turun ke bawah sambil menggendong Aditya putranya. Sesampainya di bawah Bunga langsung menghampiri suaminya itu. Mas, sini biar aku saja yang ngerjain, kata Bunga ketika melihat Adnan yang lagi menyeduh teh hangat. Mas jagain Aditya saja, Gi, perintah Bunga pada suaminya. Sayang, kenapa sudah turun? Kan Mas bilang tidak usah turun biar Mas nanti yang membawakan sarapannya ke kamar. Ujar Adnan saat melihat istrinya sudah berdiri di sampingnya. Mas, aku bosan loh kalau tidak melakukan apa-apa seperti ini, kata Bunga membangkang suaminya. Tidak apa-apa sayang, Mas tidak mau kamu kecapean. Ingat loh kamu lagi hamil muda sayang. Ucap Adnan sambil tersenyum pada istrinya. Sudah duduk sini saja, Adnan membawa Bunga duduk di kursi tempat makan mereka. Bunga akhirnya mengalah dan menurut saja apa maunya Adnan. Ya sudah kalau begitu, kata Bunga sembari duduk di kursi yang sudah Adnan siapkan. Adnan kembali melanjutkan aktivitasnya di dapur menyiapkan sarapan untuk istrinya dan juga untuk dirinya juga. Bunga hanya memperhatikan suaminya yang begitu lincah memasak. Kamu benar-benar luar biasa, Mas. Tidak cuma tampan, tapi paket komplit. Ucap Bunga sambil terus tersenyum memperhatikan punggung Adnan yang sibuk dengan masakannya. Nanti kamu harus bisa seperti Enda ya nak ya, Bunga bicara sama bayinya yang baru berumur 6 bulan lebih sedikit itu. Kamu lihat Yenda, dia laki-laki sejati yang tidak hanya memiliki paras yang tampan, tapi hatinya juga setampan wajahnya, baik, ramah, tidak neko-neko, dan yang paling penting penuh tanggung jawab. Kata Bunga sambil tersenyum melihat putranya. Dia akan baik seperti kamu juga nanti, ucap Adnan yang tiba-tiba sudah berada di depan Bunga. Mas jadi kaget aku, kata Bunga sambil mendongak ke atas melihat Adnan. Adnan hanya tersenyum melihat Bunga yang terkejut olehnya. Adnan menundukkan wajahnya mendekati bibir Bunga. Bunga salah tingkah akhirnya hanya memejamkan matanya menunggu sentuhan lembut dari bibir suaminya. Baru saja Adnan mau mengecup bibir Bunga. Assalamualaikum. Bab 27. Bertengkar. Adnan melanjutkan mencium bibir istrinya. Ia tidak mau membuat istrinya kecewa. Walau hanya lumatan tipis-tipis Adnan menyudahi ciumannya. Karena suara dari luar sudah terdengar mengomel-ngomel, Adnan tahu pasti mamanya yang datang pagi-pagi. Itu pasti suara mama, ucap Adnan setelah melepas ciumannya. Iya mas, itu seperti suaranya mama, jawab Bunga, lalu hendak bangun untuk melihat siapa yang datang. Iit mau kemana? Sudah duduk saja biar mas yang bukakan pintu, ujar Adnan kembali menyuruh Bunga duduk di kursinya. Adnan segera melangkah ke depan dan melihat ada mobil papanya di depan. Tumben papa ngantar mama, pikir Adnan lalu mendekati pagar rumah. Ngapain saja sih jam segini baru keluar, Mama Erni langsung nyerocos, mengomeli Adnan. Biasa mah Adnan lagi masak, jawab Adnan singkat. Apa masak? Sejak kapan kamu suka masak? Tanya Mama Erni sambil melangkah ke dalam rumah. Sejak istriku hamil mah, Anan tidak mau Bunga sampai kecapean, jawab Adnan sembari mengikuti mamanya dari belakang.
Adnan. Pak Andi memanggil Adnan. Adnan menoleh ke belakang. Iya, Pak, jawab Adnan. Kamu ini bagaimana? Gimana Papa masuk kalau gerbangnya masih dikunci? Kata Pak dengan wajah kesal. Oh iya, maaf. Maaf. Adnan berlari membuka gembok gerbang pagar utama. Maaf, Pak. Anan lupa kalau Mama datangnya sama Papa. Lagian tumben Papa hari kerja ikut ngantar Mama ke sini. Kata Adnan bertanya pada ayahnya. Papa tidak ke sekolah hari ini. Papa mau main sama cucu Papa. Jawab Pak lalu menyalakan mesin mobilnya, kemudian memarkirkan di halaman rumah Adnan. Pak, Anan masuk duluan. Anan lagi masak buat sarapan. Kata Adnan sambil berlari ke dalam rumah. Masak? Emang Anan bisa masak? Pikir Pak Andi kemudian menggelengkan kepala sambil tersenyum dan melangkah masuk ke dalam rumah. Adnan yang ketakutan makanan gosong langsung lari menuju dapur. Namun apa yang dilihatnya Bunga istrinya sudah menyiapkan semuanya dan sudah tertata rapi di atas meja. Sayang, kan Mas sudah bilang biar Mas yang melakukan itu. Nanti kamu sama adiknya Aditya ada apa-apa bagaimana? Kata Adnan sambil tangannya meraba perut Bunga istrinya yang masih rata itu. Tidak apa-apa, Mas. Cuma begini saja tidak bikin capek. Jawab Bunga dengan lembut. Ya nanti tidak apa-apa. Justru kalau Bunga jarang bergerak, itu malah tidak baik juga untuk kesehatan dan kehamilan Bunga. Kata Mama Erni membenarkan ucapan menantunya. Tapi Mah Adnan mau protes. Mas, percaya deh sama aku. Ucap Bunga sambil menatap wajah suaminya. Waktu hamil Aditya, aku selalu bergerak, masak, mencuci, beres-beres rumah dan sebagainya. Buktinya malah baik-baik saja dan kehamilan lancar jaya sampai lahiran. Bunga mencoba memberikan pemahaman pada Adnan agar tidak khawatir yang berlebihan padanya. Iya sudah, tapi janji jangan capek-capek. Ucap Adnan sambil memegang wajah istrinya. Kamu itu hidupnya Mas, kamu sangat berarti untuk Mas. Kata Adnan dengan sorot mata penuh cinta menatap dalam mata Bunga. Iya Mas, aku janji akan menjaga diri dan calon bayi kita dengan baik. Bunga tersenyum pada Adnan. Wah, seperti nonton film Indosiar ya, Mah, ucap Pak Andi yang sejak tadi memperhatikan anak dan menantunya itu. Ah, Papa ini, film Indosiarku menangis sama azab. Kalau romantis seperti ini drakor namanya. Ujar Mama Erni protes pada suaminya. Drakor? Penghisap darah dong? Kata Pak Andi, terlihat wajahnya seperti sedang berpikir. Drakor, Pak? Bukan Dracula. Papa ini masa begitu saja tidak paham, makanya jangan keseringan nonton ikan terbang. Kata Mama Erni pada Pak Andi suaminya. Mah, Pak yuk sarapan dulu. Bunga menyudahi perdebatan tentang drakor mereka. Ini masakan Mas Adnan loh, Mah. Pah. Ujar Bunga sambil mengisi piring untuk suaminya dan kedua mertuanya lalu piring untuknya. Jadi begini, Nan. Pak Andi mulai mau bercerita tentang istri Hamdan yang ada di rumah mereka. Di rumah ada Ibu Sinta istri Hamdan sepupu, mama kamu, kata Pak Andi lagi. Jadi gini ceritanya, Nan, Mama Erni menyambung pembicaraan suaminya. Mah, Mama ini bagaimana? Tadi di jalan Mama nyuruh Papa yang menjelaskan sama Adnan. Kenapa sekarang Mama ikut bicara? Kata Pak Andi tidak terima karena istrinya sudah menyalahi aturan. Mama cuma mau menjelaskan pada Adnan, Pak, jawab Mama Erni singkat. Loh, Mama lupa. Tadi waktu di mobil pokoknya Papa harus jelaskan semuanya sama Adnan itu kan yang Mama bilang sama Papa tadi. Terus kenapa ketika Papa mau bicara Mama juga ikut mau menjelaskan? Pak Andi tidak terima dengan sikap pelin-pelan istrinya. Sekarang Mama yang mau menjelaskan atau Papa? Tanya Pak Andi dengan serius. Iya sudah Papa saja, jawab Mama Erni dengan wajah kesal. Benar ya Papa yang jelaskan sama Adnan? Mama diam dan simak saja Ogi. Ujar Pak Andi dengan tatapan serius.
Ia hanya itu kata yang keluar dari mulut Mama Erni. Ada apa sih? Mana sama Papa meributkan soal apa? Tanya Adnan bingung melihat orang tuanya ribut soal mau menjelaskan sesuatu. Jadi begini Nan, Pak Andi bersiap untuk menjelaskan. Iya Nan, jadi kemarin malam, Hamdan datang ke rumah bersama istri dan 2 anak gadisnya. Kata Mama Erni mulai bercerita. Pak Andi bangun dan tidak jadi sarapan, lalu mendekati box bayi, dibawanya baby Aditya keluar. Sini sayang main sama opah, ucap Pak Andi bicara sama bayi yang lagi lucu-lucunya itu. Nanti kamu kalau sudah besar jangan seperti omahmu yang pelin-pelan, tidak bisa konsisten dengan ucapannya, kata Andi mengajari cucunya. Mama Erni tidak terima dibilang begitu oleh suaminya. Maksud Papa apa? Bilang begitu sama cucu kita. Kata Mama Erni dengan wajah kesal, dia menatap Pak Andi suaminya. Pikir saja sendiri, masa gitu saja tidak mengerti? Jawab Pak Andi lalu mau pergi membawa cucunya ke depan. Pak tunggu. Mama Erni berdiri dan mengejar suaminya. Papa ini gak jelas tahu gak? Kata Mama Erni sedikit keras. Yang tidak jelas itu Mama, pelin-pelan tidak bisa konsisten dengan ucapan sendiri. Kata Pak Andi sambil menatap balik istri. Baru saja Mama bilang, Papa saja yang bicara sama Adnan, tapi apa Mama juga ikut bicarakan? Kata Pak Andi juga keras. Mama itu cuma mau membantu Papa menjelaskan, Pah, kata Mama Erni tidak mau kalah. Ya sudah Mama saja yang jelaskan, Papa mau main sama cucu saja. Kata Pak Andi lalu pergi keluar. Pah, Mama Erni mengikuti Pak Andi keluar. Bunga sama Adnan hanya bengong melihat pertengkaran kedua orang tua mereka. Sebenarnya mereka mau membicarakan apa sih, Mas? Tanya Bunga pada Adnan. Mas juga tidak tahu, sayang. Ada permasalahan apa? Jawab Adnan yang juga terlihat bingung. Ayo kita ke sana. Takutnya mereka ribut di luar situ. Ajak Adnan pada istrinya. Adnan sama Bunga menyusul orang tuanya ke teras depan, mau memastikan mereka bertengkar soal apa, namun saat mereka keluar, pertengkaran tadi sudah tidak ada lagi, yang ada mereka sedang tertawa sambil mengajak cucu mereka bicara. Adnan sama Bunga hanya saling pandang. Kirain mereka akan cakar-cakaran, Bunga berbisik sama Adnan. Mas kira juga begitu, kata Adnan. Kalau begitu kita saja cakar-cakaran di kamar, ucap Adnan tersenyum. Lalu Adnan langsung menggendong Bunga. Mau kemana kalian? Bab 28. Mendadak mau. Iya, kami mau bertengkar di kamar, jawab Adnan sambil tersenyum pada kedua orang tuanya. Adnaan, kamu ini, ingat istri kamu masih hamil muda, tolong dikondisikan jangan berlebihan, nanti. Kata Mama Erni terputus gara-gara dipotong oleh Pak Andi. Sudah Ma, biarin saja, dulu juga kita begitu kok, buktinya Mama baik-baik saja sampai lahiran, malah makin lancar lagi pas lahiran. Ujar Pak Andi sambil terus menimang cucunya. Papa ini, Mama Erni mendelik pada suaminya. Ia sudah silahkan lanjutkan, Mama Erni mengibaskan tangannya menyuruh Adnan membawa istrinya. Adnan menurunkan Bunga istrinya dari gendongnya. Kami hanya pura-pura mah, kata Adnan tersenyum canggung. Ngapain pura-pura? Kalian kan memang suami istri, jadi sah-sah saja kalau mau. Jawab Mama Erni sambil memperhatikan anak dan menantunya itu. Gamah, kami itu cuma penasaran sama Mama sama Papa juga. Sebenarnya apa yang membuat kalian ribut tadi? Tanya Bunga ikut bicara. Oh ya Mama jadi lupa. Jawab Mama Erni lalu melirik suaminya. Pak, ayo jelasin sekarang. Mama Erni menyuruh Pak Andi menjelaskan soal anak dan istri Hamdan yang ada di rumah mereka. Gak, Mama saja yang jelasin. Papa sudah hilang mood. Jawab Pak Andi tetap fokus dengan cucunya. Cekakak Papa ini, Mama Erni berdecak kesal dengan suaminya. Ayo coba ajak jalan-jalan, Pak Andi dengan santai nyelonong pergi meninggalkan mereka. Papa Aa, Mama Erni berteriak kesal melihat tingkah Pak Andi yang nyuekin dirinya. Mas sudah, kenapa tidak Mama saja yang jelasin ada apa?
Adnan menyudahi perdebatan yang tidak berfaedah orang tuanya itu. Dengan wajah kesal, Mama Erni akhirnya mengajak Adnan masuk ke dalam. "Sudah, ayo kita ke dalam, biar Mam jelasin pada kalian," kata Mama Erni yang masih terlihat kesal. Mereka masuk ke dalam dan Mama Erni pun mulai menceritakan tentang keluarga Hamdan yang datang ke rumah mereka dengan alasan mencari Sinta anak mereka. Tapi ternyata Hamdan mempunyai niat jahat yang terselubung. Istrinya tidak mau mendukungnya. Hingga akhirnya Hamdan kabur dengan membawa lari perhiasan milik istrinya, perhiasan warisan dari orang tua istri, Hamdan itu. "Jadi mereka sudah tidak mempunyai apa-apa lagi?" kata Adnan sedikit terkejut setelah mendengar cerita dari mamanya. "Berarti Sinta tidak pulang ke rumah orang tuanya. Jangan-jangan," kata Adnan mengingat gadis yang ia lihat di pasar waktu itu. Gadis yang Adnan lihat di pasar waktu itu benaran Sinta mah, kata Adnan dengan wajah serius. "Nah itu dia yang Mama pikirkan. Jangan-jangan itu benar si Sinta," jawab Mama Erni yang juga ikut berpikiran sama dengan Adnan. "Tapi kenapa Sinta jadi seperti itu ya, Mah?" tanya Adnan sedikit heran. "Entahlah, Mama juga tidak tahu kan. Jadi menurut kalian bagaimana dengan istri dan anaknya Hamdan yang ada di rumah?" tanya Mama Erni meminta pendapat Adnan sama Bunga. "Ya menurut Adnan sih, Mah, biar saja mereka tinggal sementara di rumah. Mama kasihan kan tidak punya tempat tinggal lagi," jawab Adnan memberikan pendapatnya. "Atau begini saja, kita kontrakan rumah untuk mereka dan kita beri uang untuk modal usaha, supaya mereka bisa mandiri. Soalnya kalau kelamaan di rumah takutnya mereka jadi ketergantungan sama mama papa," ujar Adnan lagi. "Iya, kamu benar, Nan. Mama akan bicara sama istrinya Hamdan nanti. Sebenarnya Mama kasihan dengan istrinya Hamdan. Dia itu wanita baik-baik. Dulu dia anak orang berada semenjak jadi istri Hamdan hidupnya jadi menderita gara-gara Hamdan yang doyan judi," ucap Mama Erni menyesalkan sifat adik sepupunya itu. "Iya, kalau disuruh kerja di pabrik sepatu Papa bagaimana?" tanya Adnan. "Ya itu juga ide bagus. Nanti Mama akan kompromi dengan papamu dulu. Kamu benaran tidak mau mengurus usaha sepatu milik papa kamu, Nan?" tanya Mam Erni pada Adnan, yang sangat berharap anaknya itu bisa mengurus usaha sepatu milik suaminya yang sekarang lagi dijalankan oleh Agus, adik Pak Andi. "Pekerjaan Anan sekarang sudah bagus, Mah. Kan sayang kalau Anan tinggalkan. Pemilik perusahaan tempat Anan kerja ini sangat baik sama Anan, Mah. Beliau sudah menganggap Anan seperti anaknya sendiri. Beliau tidak mempunyai anak kandung, hanya memiliki beberapa anak angkat saja," jawab Adnan menjelaskan tentang pekerjaannya sekarang dan mengapa dia menolak mengurus usaha milik papanya yang diurus oleh Agus, omnya. "Ia sudah tidak apa-apa, yang penting kamu ada pekerjaan sekarang," kata Mama Erni sedikit kecewa karena Adnan lebih memilih bekerja dengan orang lain. Adnan bukan tanpa alasan bekerja di kantor yang sekarang ini. Adnan sudah dianggap anak oleh pemilik perusahaan itu. Selain itu, skill Adnan sangat dibutuhkan di perusahaan itu. Adnan kerja sana dari awal dia masuk kuliah karena waktu SMA Adnan sempat magang di perusahaan itu, dan ia ditarik lagi untuk langsung kerja sambil kuliah, dan sekarang Adnan sudah dipercaya sebagai direktur di perusahaan itu. "Sayang, Mas harus ke kantor sekarang. Sudah jam 8 ini," kata Adnan ketika melihat jam dinding yang ada di rumah mereka. "Iya, Mas," jawab Bunga dengan lembut. "Ributnya kita lanjut nanti malam saja ya," ucap Adnan setengah berbisik pada Bunga. "Mas, malu nanti Mama dengar," ucap Bunga bersemu merah wajahnya. "Sekarang saja ya, Mas sudah tidak tahan ini," Adnan berbisik di telinga Bunga. "Mas," Bunga melotot melihat suaminya. Mama saya ke kantor, mau siap-siap dulu," ujar Adnan bilang sama mamanya. "Ayo sayang, temani Mas cari pakaian." Adnan membawa istrinya ke atas. "Dasar," ucap Mama Erni sambil tersenyum. "Kalian pikir Mama ini anak kecil," ujar Mama Erni sambil geleng-geleng, melihat Adnan membawa istrinya ke kamar. Mama Erni keluar mencari suaminya yang lagi asik dengan cucunya mereka. Adnan langsung membaringkan istrinya di tempat tidur.
Maaf ya sayang, Mas lagi pengen banget. Ucap Adnan dengan lembut sambil membelai wajah Bunga. Aku istri kamu, Mas. Jadi kapanpun Mas pengen itu sudah kewajibanku melayani suamiku. Jawab Bunga sambil tersenyum manis pada Suam. Oh istriku, Adnan langsung memberikan kecupan lembut pada istrinya di lumat lembut bibir indah istrinya. Adnan memberikan sentuhan-sentuhan lembut agar istrinya nyaman. Mas lakukan ya sayang, ucap Adnan dengan suara seraknya karena birahinya ingin segera disalurkan. Bunga tidak menjawab, namun memberikan respon dengan melebarkan jalan masuk untuk suaminya. Adnan dengan lembut menanamkan senjata saktinya di dalam tubuh istrinya. Perlahan tapi pasti perjalanan mereka mulai memanas. Walaupun pagi hari dan ruang ber-AC, namun suhu di ruangan itu menjadi panas. Setelah perlayaran sudah mendekati puncak madu cinta mereka, Adnan mempercepat gerakan tubuhnya. Garis finish sudah semakin terlihat. Adnan mengerang dan memanggil istrinya. Bunga istriku, ucap Adnan bersamaan dengan itu, barang di dalam tubuh istrinya berkedut begitu kencang dengan menyemburkan air cinta dan kasih sayang Adnan untuk istrinya. Bunga memeluk erat tubuh suaminya karena ia juga sampai pada tujuannya. Adnan memandang wajah istrinya yang basah oleh keringat. Capek ya sayang, ujar Adnan sambil mengelap keringat yang membasahi dahi istrinya. Makasih ya istriku, Adnan mengecup kening juga bibir Bunga, lalu melepaskan dengan lembut penyatuan mereka. Adnan, ada tamu yang mencari kamu. Bab 29. Tamu. Adnan yang baru saja menyudahi penyatuan mereka, terkejut mendengar suara panggilan dari mamanya. Kalau ada tamu yang mencarinya. Iya mah, teriak Adnan dari dalam. Suruh tunggu sebentar, kata Adnan lagi. Cepat jangan lama-lama, kata Mama Erni dari balik pintu kamar Adnan. Iya mah 5 menit lagi Anan turun, teriak Adnan dari dalam. Mendengar itu, Mama Erni langsung pergi meninggalkan kamar Adnan dan turun ke bawah lagi. Sementara Adnan nampak sekali di wajahnya ada rasa kesal. Untung kita sudah selesai. Coba kalau masih di jalan dipanggil seperti tadi, apa jadinya? Ucap Adnan sedikit jengkel. Bunga hanya mengulas senyum seraya berkata, sudah, yang penting Mas sudah selesai, aku juga sudah sampaikan. Sekarang cepat Miss mandi, kasihan tamunya. Ucap Bunga dengan lembut. Kamu memang istri yang bisa menenangkan hati suami, ujar Adnan, lalu mencium pipi Bunga lagi. Mas mandi dulu ya. Adnan langsung beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan badannya setelah pertempuran yang terjadi di pagi hari itu. Setelah selesai mandi, Adnan langsung memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh Bunga. Mas heran loh sayang, siapa yang bertamu ke rumah kita? Rasanya Mas tidak pernah memberitahu pada orang lain alamat rumah kita selain Papa sama Mama. Ujar Adnan sambil menyisir rambutnya. Mungkin teman kantor Mas, siapa tahu kan? Teman kerja Mas ada yang tahu di mana Mas tinggal sekarang? Jawab Bunga menanggapi keheranan suaminya. Gak ada kok sayang, Mas tidak pernah bilang sama siapa-siapa. Oh ya Mas, lupa Mas pernah memberitahu sama Pak Malik pemilik perusahaan tempat Mas bekerja, orang tua angkat Mas karena beliau sudah menganggap Mas sebagai anaknya. Kata Adnan, dia baru ingat kalau pernah memberitahu Pak Malik bos besar pemilik perusahaan di mana Adnan bekerja sekarang. Tapi apa mungkin Pak Malik datang ke rumah? Adnan terlihat bingung dan merasa tidak yakin. Iya sudah, sekarang Mas turun dan temui tamu Mas. Aku mau mandi dulu nanti menyusul. Kata Bunga setelah selesai membantu merapihkan pakaian Adnan. Ia mau mandi dulu. Iya sayang, Mas turun ya. Adnan langsung turun ke bawah menemui siapa tamu yang menunggunya. Mas Adnan, seorang wanita cantik, langsung berdiri saat melihat Adnan datang. Matanya nampak berbinar-binar melihat Adnan seperti ada kerinduan yang terpendam. Kamu mahasiswi yang sering bertanya sama saya itu kan? Adnan seperti mengenal wanita muda itu. Dia adalah sari gadis yang sangat mengagumi Adnan, tapi Adnan sama sekali tidak tahu karena di hati Adnan cuma ada Bunga. Walaupun waktu itu Bunga masih menjadi kekasih dari Adel, sahabat karibnya, tapi nama Bunga sudah Adnan tanam di dalam hatinya yang paling dalam. Kamu tahu dari mana saya tinggal di sini?
Dan maaf, ada perlu apa? Tanya Adnan tanpa basa-basi sama Sari. Sari hanya bengong memandangi wajah Adnan yang fresh habis mandi, ditambah lagi Adnan baru saja mencharger istrinya jadi pesona kelaki-lakian dan aura jantannya sungguh-sungguh sangat memikat kaum hawa, terkhususnya Sari yang sejak bertemu Adnan beberapa tahun yang lalu langsung jatuh hati, tapi sayang Adnan tidak pernah merespon, bahkan Adnan terkesan tidak pernah mau peduli dengan seorang wanita. Hei, kamu tidak apa-apa kan? Adnan mengibas-ngibaskan tangannya di depan mata Sari. Ah, iya maaf. Maaf. Ucap Sari gelagapan karena ketahuan lagi bengong. Mas-mas nanya apa tadi? Tanya Sari sambil tersenyum canggung karena merasa malu. Saya tanya, Mbak tahu dari mana saya tinggal di sini dan ada perlu apa? Ujar Adnan mengulangi pertanyaan pada Sari. Mama Erni yang melihat gelagap wanita itu merasa ada yang tidak beres dengan gadis itu. Sepertinya gadis ini begitu terpesona dengan Adnan, ini tidak boleh dibiarkan. Ucap Mama Erni dalam hati. Maaf Mbak, anak saya sudah mempunyai istri dan anak mereka sudah mau 2, jadi tolong kondisikan tatapan matanya. Ujar Mama Erni menyindir gadis yang bernama Sari itu. Apaan sih? Dasar tante-tante pakai bahas istri Adnan segala. Umpat Sari dalam hati, lalu berusaha tersenyum semanis mungkin. Ah, tante ini, saya cuma kagum melihat Mas Adnan yang semakin gagah dan tampan setelah beberapa bulan tidak bertemu. Jawab Sari berusaha menunjukkan sikap ramah tamanya. Padahal dalam hatinya jengkel sekali karena Mama Erni dari tadi tidak mau pergi duduk di situ. Ini tante-tante ngapain tidak mau pergi sih? Sebel deh. Sari mengerutuh kesal dalam hatinya. Halo Mbak, tidak apa-apa kan? Kenapa bengong lagi? Adnan kembali mengagetkan Sari yang lagi sibuk merutuk dalam hatinya. Sekarang jelaskan kedatangan kamu ada apa? Karena saya merasa tidak pernah ada janji dengan siapapun. Ujar Adnan meminta Sari menjelaskan perihal kedatangannya. Jadi begini Mas, Sari pindah duduk mendekati Adnan. Maaf, jangan dekat-dekat. Hanya istri dan orang tua saya yang boleh dekat dengan saya. Adnan mengarahkan tangannya pertanda menyuruh Sari berhenti karena mau duduk di dekatnya. Oh ya, maaf kalau begitu. Ucap Sari dengan perasaan malu. Dasar laki-laki munafik, awas saja kamu akan bertekuk lutut di hadapanku nanti. Ucap Sari dalam hatinya. Jadi begini Mas, saya mau minta Mas Adnan menjadi guru pembimbing saya. Mas Adnan kan pintar, jadi biar saya cepat menyelesaikan kuliah saya ingin Mas Adnan menjadi guru pembimbing saya. Kata Sari mulai mengutarakan keinginannya pada Adnan. Oh, maaf kamu salah orang kalau mau cari bimbingan kuliah. Karena saya sangat sibuk di kantor, sibuk dengan keluarga anak dan istri saya. Jadi saya mohon maaf saya menolak permintaan Mbak. Lagi pula saya tidak ada niat mengajari Mbak karena Mbak seorang wanita masih muda. Saya tidak mau membuat istri. Saya menjadi tidak nyaman karena kehadiran wanita lain di sekitar saya. Jawab Adnan langsung to the point tanpa basa-basi. Mas tolonglah, saya butuh sekali bantuan Mas Adnan. Sari masih berharap Adnan mau menuruti kemauannya. Maaf Sari, sekali lagi saya katakan saya tidak bisa. Saya bukan dosen, saya bukan pengajar, saya seorang kepala keluarga, suami dan juga ayah dari anak dan istri saya. Saya juga tidak punya waktu untuk memberikan bimbingan belajar untuk siapapun karena saya sibuk di kantor. Bukan cuma berleha-leha di rumah. Jawab Adnan dengan tegas menolak permintaan dari Sari. Sari nampak sangat kecewa karena usaha gagal. Ia kira Adnan akan mau karena dia akan membayar Adnan bukan cuma uang, tapi dirinya akan ia serahkan pada Adnan. Aduh, bagaimana ini? Adnan menolak, kenapa sulit sekali sih mendekati laki-laki ini? Dari pertama sampai sekarang tidak pernah Adnan mau melihat saya lebih dari 1 detik. Pikir Sari, otaknya terus berpikir bagaimana caranya agar Adnan mau menerima permintaannya. Belum lagi ia menemukan solusi, matanya dibuat terkejut dengan kehadiran bunga istri Adnan. Dada Sari bergemuruh rasanya ingin sekali ia menjambak rambut
dan mencakar wajah Bunga biar rusak, karena sudah merebut Adnan darinya. Padahal dia sendiri sadar kalau dia bukan siapa-siapanya Adnan, tapi merasa memiliki Adnan. Aku akan buat wanita ini hancur. Bab 30, hampir saja. Mas Bunga datang menghampiri Adnan. Ini tasnya ketinggalan, Bunga memberikan tas kerja Adnan. Loh, ini Mbak yang satu kampus dengan Mas dulu ya? Tanya Bunga pada Sari. Sari terlihat sekali tidak menyukai Bunga. Tidak ada senyum sedikit pun di bibirnya. Kalau ya, emangnya kenapa? Kata Sari dengan ketua. Bunga melihat Adnan karena merasa kalau wanita itu tidak menyukainya. Tidak apa-apa Mbak, saya cuma tanya saja, ucap Bunga tersenyum ramah. Ih, najis banget pakai senyum segala. So cantik banget. Umpat Sari dalam hati. Sayang, Adnan langsung meraih pinggang Bunga. Mas mau berangkat ke kantor dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Adnan mencium kening istrinya dengan mesra. Ma, Adnan titip Bunga ya. Tolong jangan biarkan Bunga sendirian. Ujar Adnan meminta tolong sama Mama Erni. Iya Nan, kamu tidak perlu khawatir ada Mama yang menjaga istri kamu. Jawab Mama Erni sambil melirik Sari yang terlihat sangat kesal melihat kemesraan Adnan dengan Bunga. Maaf, saya harus ke kantor. Kamu kalau tidak ada keperluan lagi, silahkan pulang dan saya tidak bisa menjadi guru pembimbing kamu, karena saya sibuk. Kata Adnan pada Sari. Tapi Mas, Sari masih mau protes. Maaf, saya sudah terlambat. Adnan langsung pergi menuju mobilnya, lalu balik lagi mencari bayinya ada di mana. Papa membawa anakku kemana, Mah? Tanya Adnan balik lagi mencari Aditya putranya. Ini Papa Nan, Pak Andi datang sudah di belakang Adnan. Loh, Papa dari mana? Kok Anan tidak melihat Papa tadi? Tanya Adnan ketika Pak Andi sudah ada di belakangnya. Papa ada di samping, menjemur Aditya. Jawab Pak Andi sambil menyerahkan Aditya pada Adnan. Ujagoan Yanda, Adnan langsung mencium bayi lucu itu. Yanda ke kantor dulu ya nak, jangan nakal, jangan rewel. Jangan nyusahin bunda. Ujar Adnan bicara sama bayi mungil itu. Mas, sudah siang loh. Nanti telat lagi ke kantornya. Bunga mengingatkan suaminya. Permisi, Sari dengan kasar menyenggol Bunga dan hampir saja membuat Bunga terjerembab. Hei, hati-hati! Adnan dengan cepat menangkap tubuh Bunga yang terhuyung hampir terjatuh. Kamu itu ada masalah apa sih sebenarnya? Hampir saja kamu membuat istri saya terjatuh. Kata Adnan membentak Sari. Iya nih, dari tadi Mama perhatian wanita ini seperti ada niat tidak baik sama kalian, kata Mama Erni ikut bicara. Mas sudah, mungkin mbaknya tidak sengaja. Kata Bunga menenangkan suami juga ibu mertuanya. Bunga, Mama lihat sendiri kalau wanita ini sengaja menyenggol badan kamu. Kata Mama Erni dengan kesal. Pergi kamu dari sini, dah jangan pernah kamu menginjakkan kaki kamu ke rumah ini lagi. Kata Adnan dengan tegas. Emang saya pikirin. Kata Sari lalu pergi meninggalkan rumah Adnan. Siapa sih dia, Nan? Tanya Mama Erni sama Adnan. Itu teman kampus Anan, tapi Anan tidak terlalu dekat sama dia. Anan juga bingung kok dia bisa tahu rumah Anan ya. Jawab Adnan merasa bingung juga dengan tingkah Sari yang seperti sengaja mau menyakiti Bunga. Anan jadi tidak tenang kalau begini, kata Adnan sambil menatap istrinya. Sudah Mas, lebih baik sekarang Mas berangkat ke kantor, kan ada Mama sama Papa di rumah. Kata Bunga menenangkan serta meyakinkan Adnan. Iya sudah Mas berangkat ya, Ma titip Bunga ya. Adnan pamit lalu pergi dengan mobilnya. Ah, Sari berteriak seperti orang gila. Bayangan Adnan yang begitu mesra memperlakukan Bunga membuat darahnya mendidih. Sari sangat membenci Bunga karena sudah menjadi istri Adnan. Harusnya aku yang berada di posisi wanita itu, kata Sari dengan kesal. Aku tidak terima ini. Aku tidak rela laki-laki yang aku kagumi selama ini sudah menjadi suami wanita lain. Harusnya aku yang menjadi istri Adnan.
Sari melampiaskan kemarahan yang tidak beralasan. Kenapa Sari berteriak kesal sambil mengacak-acak rambutnya. Untung tidak ada orang di sekitar sana. Kenapa harus wanita penjaga kantin itu yang menjadi istri Adnan? Kenapa bukan aku? Sari menangis karena cemburu melihat Bunga diperlakukan Adnan begitu lembut penuh kasih sayang. Akan aku singkirkan wanita itu. Lihat saja apa yang bisa aku lakukan, kata Sari dengan geram. Akan aku gantikan posisinya mendampingi kamu, Adnan. Hanya aku yang pantas untuk kamu. Ucap Sari kembali tersenyum penuh arti. Sementara di rumah, Bunga hanya disuruh duduk diam saja oleh mertuanya, tidak boleh ngapa-ngapain karena takut Bunga kecapekan. Mah, aku bosan lo cuma duduk-duduk saja begini, kata Bunga ketika ibu mertuanya lewat di depannya. Iya, sudah kamu ke kamar dan tiduran saja. Nanti kalau sudah waktunya makan, Mama akan panggil, ujar Mama Erni pada Bunga. Mah, maksud aku, kata Bunga, namun belum sempat ia protes sudah dipotong oleh mertuanya. Sudah nurut kata Mama, sekarang kamu istirahat di kamar saja, kata Mama Erni tidak mau dibantah. Bunga hanya menurut saja, tidak banyak protes lagi. Iya, sudah Bunga ke kamar dulu ya, Mah, ucap Bunga, lalu pergi meninggalkan Mama mertuanya menuju kamarnya. Mama Erni mencari suaminya yang masih sibuk bermain dengan cucu mereka. Mama Erni hanya geleng-geleng kepala melihat suaminya yang sampai lupa waktu itu. Papa tidak ke sekolah hari ini? Tanya Mama Erni sambil duduk di sebelah suaminya. Nanti agak siangan, Mah. Lagian Papa tidak lama lagi pensiun, tinggal beberapa minggu lagi, jawab Pak Andi sambil fokus menimang cucunya. Loh, kenapa begitu, Pak? Harusnya Papa itu lebih rajin datang ke sekolah. Jangan menjadi contoh yang tidak baik untuk guru-guru yang lain, ujar Mama Erni menasehati suaminya. Iya, Mah. Sebentar lagi Papa ke sekolah, ini lagi asik sama cucu Papa ini, maunya ditimang melulu, kata Pak Andi sambil terus menahan tubuh bayi yang lagi melompat-lompat di pangkuannya itu. Pak, menurut Mama perempuan yang datang tadi pagi itu menyukai Adnan deh. Terlihat sekali saat melihat Bunga wajahnya menunjukkan ketidaksukaannya pada Bunga, kata Mama Erni mengingat Sari yang datang tadi pagi. Mama harus ingatkan Adnan agar tidak tergoda dengan wanita lain. Karena sudah beristri, Papa tidak mau kalau Bunga sampai menderita, jawab Pak Andi sambil menatap serius ke arah istrinya. Mama juga tidak mau, Pak. Tapi Mama yakin kalau Adnan tidak mungkin melakukan itu. Dia kan anaknya Papa, ucap Mama Erni sambil tersenyum. Laki-laki setia dan penyayang, kata Mama Erni lagi sambil tersipu malu. Mama bikin Papa mau saja, ujar Pak Andi seketika tertawa geli. Papa genit, Mama Erni mencubit perut Pak Andi. Bawah sedikit lagi, Mah, biar kena, ujar Pak Andi tersenyum menggoda istrinya. Papa Mama Erni meletakkan kepalanya di dada suaminya. Mau gak, Mah? Bisik Pak Andi pada istrinya. Ada cucu kita, Pak, nanti kalau dia rewel bagaimana? Kata Mama Erni sambil melihat wajah suaminya. Sudah gak apa-apa, Aditya pasti tidak rewel. Ayo kita ke kamar dulu. Pak Andi membawa istrinya ke kamar yang ada di ruang bawah. Baru saja mereka berada di kamar, ponsel Pak Andi berdering. Pak Andi melihat siapa yang menelpon, ternyata dari sekolahan. Pak Andi mengangkat panggilan tersebut. Apa harus sekarang? Bab 31, mencari pekerjaan. Mama Erni mendengar suaminya mendapat telepon dari sekolahan, langsung melihat ke arah suaminya. Iya, tidak jadi dong, Pak, ucap Mama Erni setengah kecewa. Iya, mau bagaimana lagi? Kalau kita lanjut nanti Papa ditunggu di sana, jawab Pak Andi. Kita lanjutkan nanti malam saja ya, Mah, ujar Pak Andi sambil tersenyum pada istrinya. Ya sudah, kalau begitu Papa berangkat sana, kata Mama Erni, lalu bangun dari tempat tidur dan langsung mendorong kereta bayi cucunya. Pak Andi hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu istrinya kecewa, lalu merapikan pakaian dan menyusul keluar lalu pamit pada istrinya. Papa berangkat dulu, Mah.
Jaga rumah, jangan lupa pintu pagar dikunci supaya tamu seperti gadis tadi tidak sembarangan masuk. Kata Pak Andi mengingatkan istrinya sebelum berangkat ke sekolah. Iya, Pak, jawab Mama Erni sambil berjalan mengantar suaminya ke depan. Papa mencintai Mama, ucap Pak Andi dengan mesra. Mama juga, kata Mama Erni sambil tersipu malu. Iya, sudah, Papa ke sekolah dulu ya, Mah. Pak Andi mencium kening istrinya dengan lembut. Hati-hati ya, Pak, kata Mama Erni setelah mencium tangan suaminya. Iya, jawab Pak Andi. Sayang, Opa kerja dulu ya. Kamu sama Oma di rumah ya. Pak Andi bicara sama bayi mungil yang lagi lucu-lucunya itu. Setelah puas mencium cucunya, Pak Andi akhirnya berangkat ke sekolah karena ada rapat guru dadakan. Ada tamu dari dinas pendidikan yang datang ke sekolah mereka. Setelah suaminya berangkat, Mama Erni tidak lupa mengunci pintu pagar lalu masuk ke dalam rumah. Kembali ke dapur menyiapkan untuk makan siang mereka nanti. Sayang, kamu mimik cucu dulu ya, Omah mau masak, kata Mama Erni bicara sama cucunya. Dia tidak merasa kerepotan kerja di dapur sambil mengurus cucunya. Sementara di pinggiran kampung di sebuah gubuk tua yang sudah reot Sinta yang baru pulang dari pasar dengan kegiatan rutinnya meminta-minta di pasar. Dengan menenteng kantong plastik berwarna hitam yang isinya makanan dari hasilnya minta-minta di pasar. Setelah sampai rumah, ia masih melihat ayahnya yang sedang tertidur sambil mendengkur. Ayah, panggil Sinta, memanggil Hamdan. Ayah. Ayah belum bangun dari tadi, kata Sinta sambil menggoyang-goyangkan lengan Hamdan. Aduh, apa sih Sinta? Ayah masih ngantuk ini. Hamdan marah ketika dibangunkan Sinta. Sinta cuma mau menyuruh ayah makan saja. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Kata Sinta lalu pergi ke belakang menuju sungai kecil yang ada di sana. Hamdan membuka matanya, melirik kantong plastik yang ada di sampingnya. Hamdan mengambil kantong plastik itu lalu membukanya. Isinya ternyata nasi bungkus dan beberapa gorengan. Hamdan langsung makan, namun saat mau menyuap ia teringat Sinta anaknya sudah makan atau belum. Hamdan mengurungkan niatnya diletakkannya kembali bungkusan itu. Saat Sinta kembali dari sungai, Sinta belum melihat ayahnya makan nasi yang ia bawakan tadi. Ayah tidak suka ya sama maknanya? Tanya Sinta pelan. Maaf ya ayah, Sinta cuma bisa membeli itu buat ayah, ujar Sinta dengan sedih. Nak, bukan seperti itu. Ayah hanya menunggu kamu mau makan bersama. Jawab Hamdan tersenyum pada Sinta. Itu Sinta sengaja beli buat ayah. Sinta sudah makan di pasar tadi. Kata Sinta menjelaskan, ia memegang sudah makan. Tapi makan bekas sisa-sisa orang yang tidak habis makan di warung. Kamu makan apa, Nak? Tanya Hamdan penuh selidik. Makan nasi ya? Sudah ya makan saja, Sinta memang sengaja membelinya buat ayah. Jawab Sinta sambil tersenyum melihat ayahnya. Hamdan memandangi putrinya, lalu diambilnya lagi bungkusan nasi itu. Ayah makan ya, kata Hamdan lalu dengan lahap ia memakan nasi bungkus itu sampai tidak tersisa. Ayah, apa rencana ayah sekarang? Tanya Sinta setelah ayahnya selesai makan. Ayah tidak tahu, Nak. Ayah mau mendatangi ibu kamu, ayah tidak berani. Ibu kamu pasti benci sama ayah. Jawab Hamdan sambil menyingkirkan kertas bungkus nasi yang ada di tangannya. Tapi ayah akan menemui Tante Erni. Ayah mau meminta pertanggungjawaban dari mereka soal kamu. Kata Hamdan masih belum sadar dengan kesalahannya. Ayah, apa yang ayah katakan? Tolong jangan cari masalah lagi. Mereka tidak salah apa-apa, justru ayah yang akan disalahkan nanti. Ujar Sinta mencoba membuat ayahnya mengerti. Terus kita harus apa, Nak? Kata Hamdan terlihat frustasi. Iya ayah, Kobo coba cari pekerjaan. Atau kalau tidak ayah carikan laki-laki kaya yang mau menikah dengan Sinta. Cari yang sudah tua dan duda biar bisa dapat warisan. Kata Sinta memberikan solusi pada ayahnya. Tapi kamu sudah hamil begitu, Sinta. Bagaimana bisa? Siapa yang mau menikahi wanita hamil dan miskin? Kecuali kalau kaya banyak yang mau.
ujar Hamdan sambil memandangi putrinya yang sudah tidak gadis lagi itu. Terus kita harus bagaimana, Ayah? Kata Sinta sedikit merengek. Sudah kamu gak usah mikirin itu, biar ayah saja yang mikirin. Jawab Hamdan menyudahi pembicaraan mereka. Ayah keluar dulu, mau cari pekerjaan. Kata Hamdan pada Sinta. Iya ayah, hati-hati. Kata Sinta sambil melihat kepergian ayahnya meninggalkan gubuk reot yang mereka tempati. Hamdan berjalan mencari pekerjaan. Sudah beberapa kali Hamdan menyinggah tempat proyek bangunan, tapi tidak ada yang bisa mempekerjakannya. Dari jauh Hamdan melihat seseorang yang lagi mengutak-atik mobilnya. Sepertinya sedang mogok. Kebetulan Hamdan seorang mekanik sebelumnya. Namun ia dipecat gara-gara mengambil uang dari tempat ia bekerja sebelumnya. Akhirnya ia dipecat. Ditambah lagi hutang banknya yang banyak, akhirnya semua yang ia punya disita oleh pihak bank. Mobilnya kenapa, Mbak? Tanya Hamdan pada seorang wanita cantik. Wanita itu menoleh ke arah Hamdan, lalu berkata, tidak tahu nih mas, tahu-tahu mati dan tidak mau hidup lagi, jawab wanita itu dengan ramah. Boleh saya coba mengeceknya? Hamdan menawarkan jasanya untuk membantu wanita itu. Kalau mas tidak keberatan dan tidak merepotkan, kata wanita itu merasa tidak enak. Tidak sama sekali. Kebetulan saya lagi tidak ada tujuan, hanya jalan-jalan saja sambil mencari pekerjaan. Kebetulan sebelumnya saya ini mekanik. Jawab Hamdan sambil tersenyum. Oh begitu, wanita itu nampak tersenyum. Baik silahkan mas, wanita itu mundur supaya Hamdan bisa mengecek mobilnya. Hamdan mulai melihat kabel-kabel yang ada di sekitar mesin mobil itu. Nampak Hamdan tersenyum karena sudah menemukan permasalahan dari mobil itu. Hamdan langsung memperbaiki apa yang rusak di mobil itu. Baik mbak, silahkan dicoba dulu starternya, kata Hamdan pada wanita itu. Baik mas, saya coba dulu ya, kata wanita itu. Lalu masuk ke dalam mobilnya dan mencoba menstarter mobilnya dan ternyata mobilnya bisa nyala. Wah bisa mas, wanita itu terlihat senang sekali, lalu turun lagi. Terima kasih banyak loh mas, ucap wanita itu tersenyum pada Hamdan. Sama-sama mbak. Baik, kalau begitu saya lanjut jalan lagi. Hamdan pamit sama wanita itu. Tunggu dulu mas, mau kemana biar saya antar, kata wanita itu. Tidak perlu mbak. Saya belum ada tujuan, saya lagi mencari pekerjaan. Jawab Hamdan juga tersenyum. Bagaimana kalau mas kerja di tempat teman saya? Dia punya bengkel mobil, nanti saya yang bilang untuk mempekerjakan mas. Kata wanita itu memberikan tawaran. Benarkah? Hamdan tersenyum lebar mendengar akan mendapat pekerjaan. Kalau boleh tahu siapa teman mbak itu? Tanya Hamdan sama wanita itu. Dirga yang punya bengkel otomotif kar, jawab wanita itu. Apa AA? Bab 32. Risau. Hamdan terkejut setelah wanita itu menyebutkan nama temannya yang katanya punya bengkel itu. Betapa tidak Hamdani yang dulunya bekerja sebagai mekanik di bengkel itu, ia dipecat gara-gara mengambil uang bengkel tanpa bilang-bilang, hingga Hamdan ketahuan ketika rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa dirinya yang mengambil uang bengkel yang berjumlah tidak sedikit itu. Dirga, ucap Hamdan langsung ketakutan. Maaf mbak, terima kasih, biar saya cari pekerjaan di tempat lain saja, kata Hamdan dengan terburu-buru langsung pergi meninggalkan wanita yang baru saja ia tolong. Loh mas, kenapa? Katanya lagi cari pekerjaan. Teriak wanita itu memanggil Hamdan sambil melambaikan tangannya. Hamdan tidak peduli, dia terus menjauh dari tempat itu. Setelah mendekati gang sempit, Hamdan langsung masuk ke dalam gang itu. Dunia ini memang sempit, pikir Hamdan sambil mencari tempat beristirahat. Kenapa harus Pak Dirga yang menjadi teman mbaknya tadi sih? Hamdan mengumpat kesal. Hamdan duduk di pinggir jalan di bawah sebuah pohon. Matanya tertuju pada tulisan berukuran besar, dicari tukang antar galon air mineral. Hamdan bangun dari duduknya, lalu berjalan menghampiri tempat penjualan air galon tersebut. Hamdan dengan ragu-ragu masuk ke dalam depot air mineral itu. Permisi, ucap Hamdan dengan sopan. Iya apa, ada apa? Tanya ibu-ibu yang ada di dalam depot itu. Maaf bu,
Apa masih ada lowongan untuk mengantarkan galon yang ditulis di depan itu? Tanya Hamdan berusaha seramah mungkin. Oh, Bapak mau menjadi tukang antar galon, kata ibu yang punya depot itu. Sebenarnya sudah ada yang melamar sih, tapi sampai sekarang orangnya tidak datang-datang. Ujar ibu-ibu itu dengan ramah. Jadi berhubung dia tidak datang, Bapak boleh bekerja di sini. Kata ibu-ibu itu sambil tersenyum ramah. Oh iya, bisa bawa mobil kan? Tanya ibu-ibu itu lagi pada Hamdan. Wah benaran Bu, saya boleh bekerja di sini. Hamdan terlihat sangat bahagia, senyum sumringah menghiasi bibir tebalnya yang dihiasi oleh kumis yang sudah bercampur warna hitam dan putih itu. Saya bisa nyetir kok Bu, tenang saja. Kata Hamdan dengan semangat. Baiklah kalau begitu mulai hari ini kamu sudah bisa kerja di sini, ucap ibu-ibu itu sambil tersenyum. Sekarang kamu antar pesanan para pelanggan. Ini daftar nama dan alamatnya. Ibu-ibu itu memberikan selembar kertas dan juga kunci mobilnya. Oh iya, kalau boleh saya minta kartu identitasnya, kata ibu-ibu setelah menyerahkan kunci mobil pickup miliknya. Hamdan langsung merogoh kantong celananya, untung dompetnya masih ada, tidak hilang waktu ia dikeroyok oleh preman jalanan malam itu. Dengan cepat Hamdan mengeluarkan kartu tanda pengenalnya, lalu diberikannya pada ibu yang punya depot air mineral itu. Ini Bu, ujar Hamdan sembari menyerahkan KTP miliknya pada ibu-ibu itu. Baik, tunggu sebentar, wanita itu masuk lalu memasukkan data-data Hamdan lalu keluar lagi. Ini KTP-nya, dan ini uang untuk beli rokok, kata ibu-ibu itu. Baik Bu, terima kasih. Kalau saya berangkat sekarang, tapi Bu saya orang baru di sini, bagaimana saya bisa tahu alamat yang memesan galon ya? Hamdan jadi berpikir bagaimana bisa dia langsung bekerja sedangkan dia tidak tahu daerah itu. Kamu tenang saja, ngantar galon cuma di sekitar sini saja kok. Paling ada beberapa rumah yang agak jauh dari sini. Lagi pula di mobil ada ponsel untuk buka map. Ibu yang punya kios menjelaskan pada Hamdan. Oh begitu. Baik kalau begitu saya langsung berangkat saja sekarang, kata Hamdan dengan semangat. Ia tidak memikirkan berapa upahnya, yang penting sekarang dapat kerjaan saja dulu. Mulai hari itu, Hamdan bekerja sebagai pengantar galon. Waktu sangat cepat berlalu, kandungan Bunga sudah menginjak usia 9 bulan. Adnan lagi ada pekerjaan di luar kota. Sebenarnya Adnan sangat berat meninggal istrinya yang tengah hamil besar, dan tinggal menunggu hitungan hari saja Bunga akan melahirkan. Namun pekerjaan itu juga sangat penting dan tidak bisa diwakilkan pada siapapun, harus Adnan sendiri yang menangani. Adnan terlihat sangat gelisah, berkali-kali Adnan melihat ponselnya takut ada telepon atau pesan dia tidak tahu. Bos, ada apa sih? Kok kelihatannya gelisah sekali? Tanya Rudi, asisten baru Adnan yang baru 3 bulan menjadi asisten pribadinya. Rudi dipekerjakan oleh pemilik perusahaan dan dijadikan asisten pribadi Adnan sebagai orang kepercayaan bos besar pemilik perusahaan tempat Adnan bekerja. Saya lagi gelisah Rudi, istri saya sedang hamil besar. Takutnya tahu-tahu mau lahiran, bagaimana kalau saya jauh seperti ini? Ucap Adnan curhat pada Rudi asistennya. Kebetulan meeting mereka setengah jam lagi baru dimulai.